Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang menyusun program BK berdasarkan POP BK, BK 17+ dan BK komprehensif. Yang pertama, saya Zuni Aisyah akan menjelaskan tentang program BK berdasarkan POP BK. Layanan BK di sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah beserta lampirannya. Pada Permendikbud ini, Pasal 12 Ayat 2 dan 3 mengamanatkan pentingnya disusun panduan operasional yang merupakan aturan lebih rinci sebagai penjabaran dari pedoman BK sebagaimana tertera pada lampiran Permendikbud tersebut. Panduan ini bertujuan untuk memberi arah penyelenggaraan layanan BK di sekolah. Secara khusus, panduan ini bertujuan 1. Memandu guru BK atau konselor dalam fasilitasi dan memperhatikan ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 2. Memfasilitasi guru BK dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Yang ketiga, memberi acuan guru BK dan dalam mengembangkan program layanan BK secara utuh dan optimal dengan memperhatikan hasil evaluasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang keempat, memandu guru BK dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling agar peserta didik dapat mencapai perkembangan diri secara optimal, mandiri, sukses, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu memberi acuan bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, panduan operasional ini diperuntukkan bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan layanan bimbingan konseling, diantaranya 1. Guru BK, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga kepala dinas pendidikan, yang keempat pengawas pendidikan, yang kelima lembaga pendidikan yang menyiapkan guru BK atau konselor, yang keenam organisasi profesi BK, yang ketujuh komite sekolah, yang kedelapan pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan Penjas dan BK. Program BK ini disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, struktur program BK terdiri atas rasional, visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, serta anggaran biaya. Struktur program BK ini merupakan komponen-komponen yang harus ada, namun bukan sebuah tahapan. Dalam perencanaan program BK terdapat dua tahapan, yaitu tahap persiapan atau preparing dan tahap perancangan atau designing. Dalam tahap persiapan ini terdiri dari yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan konseling. 2. Memilih instrumen yang akan digunakan. Yang ketiga, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data hasil asesmen kebutuhan. Dan langkah dari persiapan yang kedua yaitu aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah. Program BK hendaknya memperoleh dukungan dari berbagai pihak, yang utama yaitu dari kepala sekolah, dari komite sekolah, dan dari wakil kepala sekolah. Yang ketiga yaitu menetapkan dasar perencanaan. Dasar perencanaan layanan bimbingan konseling ini didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling. Landasan ini berisi keyakinan bahwa peserta didik itu unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Serta setiap peserta didik dapat meraih keberhasilannya masing-masing, dan untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan upaya kolaboratif. Dan juga program bimbingan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Program BK ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap peserta didik atau konseli. Tahap yang kedua yaitu tahap perancangan atau designing, di mana terdiri dari menyusun program tahunan dan juga menyusun program semesteran. Menyusun program tahunan ini adalah program yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan menyusun program semesteran ini program yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester. Untuk langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan langkah penyusunan program seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Untuk
Untuk tahapan kegiatan dari program tahunan dan program semesteran ini tidak jauh berbeda, yaitu yang pertama tahap persiapan dan pelaksanaan, di mana di tahap pelaksanaan ini terdapat layanan dasar, layanan responsif, peminatan dan perencanaan individual serta dukungan sistem. Fitriani, NPM 1813052054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program bimbingan konseling berdasarkan pola BK17+. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pola BK17+. Pola BK17+ ialah bantuan dari seorang konselor atau guru BK kepada siswanya agar mampu mengembangkan potensi dalam menyelesaikan masalah mereka. Kemudian bantuan ini diberikan melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung. Secara umum, tujuan dari pola BK17+ adalah mengevaluasi atau mengarahkan kerja konselor untuk membantu peserta didiknya mengenal bakat, minat, serta kemampuan mereka. Sedangkan secara khusus, pola BK17+ bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan pengembangan ketentuan partisipasi sosial belajar. Saya akan menjelaskan mengenai 8 fungsi dari pola BK17+. Yang pertama ada fungsi pemahaman, artinya bimbingan dan konseling menghasilkan pemahaman tentang diri siswa. Yang kedua ada fungsi pencegahan, artinya bimbingan dan konseling berupaya mencegah peserta didik agar tidak melakukan hal yang tidak baik. Kemudian ada fungsi perbaikan, artinya bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didiknya mengubah hal yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, yang keempat ada fungsi pemeliharaan, artinya bimbingan dan konseling bertujuan untuk menjaga agar perilaku peserta didik yang baik sudah baik, jangan sampai rusak kembali. Kemudian ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan artinya bimbingan dan konseling membantu siswa untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian ada fungsi penyaluran, artinya bimbingan dan konseling membantu peserta didik untuk memilih dan menetapkan penguasaan karir ke depannya. Nah, yang ketujuh ada fungsi penyesuaian, artinya peserta didik dibantu oleh bimbingan dan konseling untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara optimal. Yang terakhir ada fungsi adaptasi, artinya fungsi dari bimbingan konseling membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan peserta didiknya. Saya akan menjelaskan mengenai 6 bidang bimbingan. Yang pertama ada bimbingan pribadi, yaitu bidang layanan pengembangan mengatasi masalah pribadi. Kemudian ada bimbingan sosial, yaitu bidang layanan pengembangan mengatasi masalah sosial. Yang ketiga ada bimbingan karir, yaitu layanan yang mengembangkan atau merencanakan karir ke depan peserta didik. Kemudian ada bimbingan belajar, yaitu layanan untuk mengoptimalkan cara belajar peserta didik. Kemudian ada bimbingan keberagamaan, yakni layanan untuk memilih dan menentukan menganut kepercayaan sesuai dengan diri peserta didik. Yang terakhir adalah bimbingan keberkeluargaan, yaitu layanan dengan masalah keluarga. Saya akan menjelaskan mengenai 9 layanan. Yang akan saya jelaskan ialah garis besarnya. Yang pertama ada layanan orientasi, kemudian ada layanan informasi, ada layanan penempatan dan penyaluran, kemudian adalah layanan pembelajaran, yang kelima ada layanan konseling, yang keenam layanan bimbingan kelompok, ketujuh yakni layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, dan yang terakhir yakni layanan mediasi. Ada 6 layanan pendukung. Yang pertama itu mengenai aplikasi instrumentasi, kemudian ada himpunan data, ada konferensi kasus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus, serta terapi kepustakaan. Program dari pola BK17+ ini bisa dilaksanakan baik di luar maupun di dalam kelas. Yang terpenting ialah membuat siswa nyaman sehingga mengerti apa yang disampaikan oleh dari konselor maupun guru BK. Volume kegiatan dari layanan pola BK17+ ini ialah layanan orientasinya sebesar 4-6%, kemudian layanan informasinya sebesar 10-12%, kemudian layanan penempatannya sebesar 5-8%, sedangkan layanan pembelajarannya sebesar 12-15%, kemudian ada layanan konseling perorangannya sebesar 12-15%, layanan bimbingan kelompok sebesar 15-20%, layanan konseling kelompok sebesar 12-15%, kemudian aplikasi instrumentasi itu sebesar 4-8%, himpunan data 4-8%, konferensi kasus 5-8%, kunjungan rumah 5-8%, dan yang terakhir alih tangan kasus 0-2%. Pertanyaan terbesarnya, gimana sih cara kita membuat tabel program mingguan, bulanan, semester maupun tahunan dari pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan pola BK17+. Jadi tabel ini mengenai
9 layanan dan 6 layanan pendukung. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai program bimbingan dan konseling komprehensif. Jadi pengertian dari bimbingan konseling komprehensif itu sendiri adalah suatu program pendidikan di sekolah yang dimana konselor sebagai penanggung jawab dan pelaksanaan program bimbingan yang dituju untuk siswa yang ada di sekolah. Nah, kemudian bimbingan konseling sendiri ini di Indonesia sejak tahun 1975 hingga sekarang banyak mengalami perubahan mengikuti zaman. Nah, tujuan BK komprehensif ini sendiri hampir sama dengan pola bimbingan 17+. Karena pola bimbingan 17+ itu merupakan perkembangannya dari BK komprehensif. Nah, terus secara umum tujuannya adalah untuk membantu peserta didik mengenal bakat, kemudian minat dan juga kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Kemudian secara khusus bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Kemudian ada fungsi BK komprehensif. Nah, fungsinya itu ada 4, yaitu pemahaman. Pemahaman tuh maksudnya adalah bimbingan yang akan dapat menghasilkan pemahaman tentang diri siswa yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan siswa tersebut. Kemudian ada yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu bimbingan yang bermaksud agar siswa tidak mengalami kesulitan atau masalah. Jadi dicegah sebelum siswa tersebut mendapatkan kesulitan ataupun masalah dalam belajarnya. Kemudian ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian itu membantu siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Biasanya itu diadakan orientasi pada mahasiswa atau siswa baru. Kemudian ada fungsi pemecahan, yaitu membantu memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data tentang latar belakang munculnya masalah tersebut. Ada komponen pelayanan BK komprehensif. Komponennya itu terdiri dari layanan dasar, layanan responsif, sama layanan perencanaan individual, dan juga layanan dukungan sistem. Untuk langkah-langkah penyusunan itu sama dengan penjelasan dari kelompok sebelumnya, itu kelompok 3 mengenai di mana kelompok mereka menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, itu untuk penyusunan program BK komprehensif itu sendiri juga sama dengan penjelasan mereka. Nah, untuk struktur penyusunan pun sama, rasional dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, kemudian ada tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana, kemudian ada anggaran biaya. Nah, untuk program BK komprehensif ini dilakukan ada yang kegiatan tahunan, ada bulanan, kemudian juga ada harian. Maksud dari program tahunan itu maksudnya adalah serangkaian rencana kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan dalam satu periode. Secara standar format program tahunan itu ada, kolom pertama itu ada aspek perkembangan, maksudnya program apa yang mau dilaksanakan, kemudian tujuan dilaksanakannya, terus ada standar kompetensi, ada indikator pencapaian, kemudian komponen program layanan dan metode, menggunakan metode apa yang sesuai dengan program yang akan dilaksanakan ataupun menggunakan komponen apa. Kemudian sasarannya itu ya siswa kelas berapa. Terus waktu pelaksanaan. Kemudian ada personal, maksudnya adalah penanggung jawab dalam program itu siapa. Biasanya si konselor yang menanggung jawab program tersebut. Terus ada bentuk evaluasinya juga. Kemudian ada program bulanan. Program bulanan merupakan serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan pada setiap bulan dalam satu semester. Nah, program bulanan ini bisa dikatakan juga program semesteran. Untuk format standarnya yaitu kolom pertama yaitu bulan pada semester 1 ya, pada umumnya
pada semester 1 yaitu kayak Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember awal ya. Kemudian komponen programnya, nah itu untuk pelayanan dasar itu seperti apa, pelayanan responsifnya juga, ada pelayanan perencanaan individual, kemudian dukungan sistem. Itu kemudian ada semester 2-nya. Semester 2-nya pada umumnya Januari, Februari, Maret, April, Mei kan. Nah, itulah format standar untuk program bulanannya. Kemudian ada program harian. Untuk program harian merupakan kegiatan layanan bimbingan konseling yang dilakukan dalam sehari-hari. Nah, ini bisa dikatakan program mingguan juga. Karena di program harian ini ditujukan pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Mungkin kalau misalnya ada sekolah yang belum full day hingga hari Sabtu. Itu format program harian pada umumnya, yaitu kolom pertama hari dan waktu, misalnya Senin pada jam 7 sampai 7.45 diadakan bimbingan atau konseling gitu. Kemudian komponen program akan mengadakan komponen program apa, entah pelayanan dasar atau dukungan sistem ataupun layanan responsif. Kemudian sasarannya siapa, kelas berapa. Nah, ruang diadakan di mana? Kalau misalnya bimbingan klasikal di kelas apa, kemudian kalau misalnya memang konseling ya biasanya diadakan di ruang BK. Kemudian ada keterangannya juga. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.